Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek pemrograman web lanjut yang berjudul JU Smart Mini Market, yaitu sistem monitoring transaksi dan stok barang berbasis web. Adalah anggota kelompok 8. Yang pertama Santi Rahmawati Usman, yaitu saya sendiri. Yang kedua Hadi Abdul Rosid, dan yang ketiga adalah Wildan Dwi Sutresno. Sebelum ke demo aplikasi dan lain-lainnya, kita harus tahu dulu seperti apa sih studi kasus atau permasalahan yang ada. Dimana Pak Jayusman, yaitu seorang owner yang mempunyai minimarket yang bernama JU Smart Mini Market dan sekarang sedang mengelola 5 cabang. Permasalahan yang pertama yaitu pemantauan transaksi masih manual. Yang kedua, stok barang sulit dipantau antar cabang karena Pak Jayusman harus datang secara langsung ke cabang tersebut. Yang ketiga, laporan tidak terpusat. Dan yang keempat yaitu monitoring kinerja cabang kurang efisien sehingga mudah terjadinya manipulasi data. Maka di sini solusinya yaitu dibutuhkan sistem yang terintegrasi dan mudah digunakan. Jadi, solusinya seperti apa sih? Solusinya yaitu membuat sistem informasi berbasis web untuk monitoring JU Smart Mini Market. Manfaatnya yaitu agar data cabang terpusat, monitoring stok lebih cepat, yang ketiga transaksi tercatat otomatis, yang keempat laporan mudah diakses oleh owner, dan yang kelima adalah hak akses sesuai role pengguna, di mana proses kerja tersebut menjadi lebih efisien, rapi, dan terintegrasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Abdul Rosid, di mana saya akan menjelaskan tool yang digunakan pada proyek besar kali ini. Yang pertama yaitu Laravel. Laravel sebagai framework PHP untuk membangun aplikasi web dengan struktur yang rapi, aman, dan efisien. Composer, Dependency Manager, PHP untuk mengelola library dan package dalam proyek. Terus ada Laragon, Local Development Environment yang ringan dan mudah digunakan di Windows. Seterusnya ada GitHub Platform untuk version control Git, kolaborasi kode, dan menyimpan proyek secara online. Terus ada Laravel Bridge, yaitu starter kit autentikasi sederhana untuk Laravel, misalnya login, register, reset password, dan lain-lain. Terus ada Sviated Laravel Permission, yaitu package untuk manajemen role dan permission secara mudah dan fleksibel. Dipakai buat atur 5 role di sistem ini. Yang pertama ada owner, manager, supervisor, kasir, dan warehouse. Ada MySQL, digunakan sebagai database manajemen sistem untuk menyimpan seluruh data aplikasi. Terus ada Blade, tampilan, engine bawaan Laravel untuk membuat tampilan yang dinamis dan reusable. Terus ada Tailwind CSS, di mana CSS framework untuk membuat tampilan modern dan responsif dengan cepat. Ada VS Code, kode editor untuk menulis, menjalankan, dan mengelola kode program. Ada Bridge, Laravel DOM PDF, library untuk generate laporan transaksi dan laporan stok jadi file PDF yang bisa langsung dicetak. Dan yang terakhir yaitu Meet with Set Excel, library untuk fitur ekspor data ke format Excel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur sistem JU Smart Mini Market, yaitu sistem monitoring transaksi dan stok barang berbasis web. Di mana di sini ada 5 aktor. Yang pertama owner, kedua manager, ketiga supervisor, keempat kasir, dan yang kelima adalah warehouse. Di mana mereka semua harus melakukan login terlebih dahulu, lalu ada validasi akun, serta ada cek role dan hak akses. Dan di sini ada beberapa fitur, yaitu fitur tersebut akan ditampilkan sesuai role-nya masing-masing. Ada fitur dashboard, cabang, produk, stok barang, transaksi, invoice, transaksi, laporan stok, user management, audit log, dan profile. Jika kita login sebagai owner, maka semua fitur yang ada di sistem monitoring ini akan muncul. Adanya semua fitur termasuk audit log. Lalu jika kita
login sebagai manajer, maka akan redirect ke dashboard terlebih dahulu dan akan menampilkan fitur tersebut, yaitu dashboard, produk, stok barang, transaksi, laporan stok, user management, dan profile. Lalu, ketika kita akses sebagai supervisor, maka kita juga akan redirect ke dashboard. Kita bisa mengelola stok barang, lalu kita bisa melihat laporan transaksi, laporan stok, dan profile. Lalu, jika kita login sebagai kasir, maka kita akan ditampilkan ketika kita login akan ke dashboard, transaksi, lalu kita bisa membuat invoice dan bisa mengedit profile kita pribadi sesuai role-nya masing-masing. Lalu yang terakhir yaitu warehouse ini akan seperti biasa, ketika kita login sebagai warehouse maka akan validasi akun, cek role dan hak akses, lalu diarahkan ke dashboard, di mana dashboard tersebut mempunyai fitur untuk role warehouse, yaitu produk, stok barang, laporan stok, dan mengedit profile. Perkenalkan, saya Yulian Dwi Sutrisno. Saya akan menjelaskan bagian ERD. Database JUS Smart terdiri dari tabel branch, user, kategori, produk, stok, transaksi, transaction items, dan stock movements. Tabel branch menyimpan data cabang, sedangkan user menyimpan data pengguna, dan role akan akses seperti owner, manager, supervisor, kasir, dan warehouse. Tabel kategori dan produk digunakan untuk mengelola data produk. Tabel stok menyimpan jumlah stok produk pada setiap cabang. Untuk transaksi, tabel transaction untuk menyimpan data utama transaksi. Sedangkan transaction item menyimpan detail produk yang dibeli. Tabel stok movement mencatat riwayat perubahan stok seperti stok masuk, stok keluar, dan adjustment. Dengan ERD ini, data cabang, produk, stok, transaksi, dan laporan dapat saling terhubung dalam satu sistem. Di sini saya akan menambahkan mengenai ERD. Di sini saya menambahkan tabel audit logs, yaitu digunakan untuk mencatat riwayat aktivitas pengguna, di mana tabel ini terhubung dengan user melalui user ID dan branch melalui branch ID. Audit log menyimpan data seperti user yang melakukan aksi, role, cabang, jenis aksi, serta IP address-nya, di mana apa saja tabel yang berubah atau seperti proses si CRUD yang berubah, dan data sebelum dan sesudah perubahan, serta waktu aktivitasnya. Dengan audit log, owner dapat memantau aktivitas penting seperti transaksi, perubahan stok, edit produk, atau penghapusan data, sehingga indikasi kecurangan lebih mudah ditelusuri, sehingga ini bisa menjadi solusi terhadap studi kasus atau kendala yang sedang dialami oleh Pak Jayusman. Oke, setelah kita mengetahui pembahasan sebelumnya mengenai studi kasus atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bapak Jayusman, seorang pemilik minimarket yang mempunyai banyak cabang, serta solusi apa yang diberikan dan juga seperti apa sih alur gambaran sistem yang dibuat. Pada aplikasi ini kita menggunakan konsep MPC karena menggunakan Laravel, yaitu model, view, dan controller. Selain itu, sistem juga menggunakan Laravel Bridge untuk autentikasi, Spetty Permission untuk role access, Blade komponen untuk tampilan, serta Seeder untuk membuat data dummy. Pembahasan pertama yaitu mengenai struktur project Laravelnya. Yang pertama ada folder app yang mempunyai atau digunakan untuk model dan controller. Seperti ini, model dan controller.
Dan ada folder database untuk digunakan factories, migration, dan seeder. Serta ada folder resource yang menampung tampilannya. Ada CSS, JS, JavaScript, dan Vue, yaitu Blade Component. Dan routes digunakan untuk mengatur alamat halaman websitenya seperti ini. Lalu pembahasan kedua yaitu mengenai rootnya. Kita cari di folder roots ada web PHP, di mana pada file web PHP ini semua root utama dikelompokkan di dalam middleware root. Ini. Sehingga pengguna harus melakukan login terlebih dahulu sebelum masuk ke sistemnya. Root ini menghubungkan halaman seperti dashboard, cabang, produk, stok, transaksi, laporan, user management, serta profile ke controller masing-masing. Tunjukkan ke controller masing-masing. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai controller, di mana saya hanya akan menjelaskan mengenai controller transaksi karena ini yang paling krusial dan yang paling penting. Nah, di mana pada controller transaction controller ini menggunakan function store. Function store ini berguna untuk menyimpan transaksi penjualan. Proses ini menggunakan DB transaction agar data tetap aman saat transaksi disimpan. Sistem membuat data transaksi, menyimpan detail item, mengurangi stok produk, dan mencatat pergerakan stok keluar. Jadi transaksi dan stok saling terhubung otomatis. Seperti ini. Lalu pembahasan berikutnya yaitu mengenai model dan relasi database-nya. Di mana pada bagian model, relasi antar tabel dibuat menggunakan Eloquent Relationship. Contohnya seperti belongs to atau has many untuk hubungan one to many. Produk terhubung dengan kategori dan stok, dan juga transaksi terhubung dengan cabang, user, dan detail transaksi. Dan juga pada model user terdapat hash role dari seperti permission, sehingga setiap pengguna dapat memiliki role tertentu. Lalu lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu role access dan permission, dimana lanjut mengenai pembahasan role access dan permission. Pada bagian role permission seeder PHP, sistem mengatur permisi untuk setiap role, di mana ada beberapa role seperti ada role owner, role manager, supervisor, kasir, dan juga warehouse atau yang mengatur gudang. Di mana owner memiliki hak akses penuh, manajer mengelola produk, stok, laporan, dan user cabang, dan juga supervisor mengakses stok, transaksi, dan laporan, dan juga kasir fokus pada transaksi. Seperti ini. Owner, manager, supervisor,
dan juga sampai ke warehouse. Lanjut yang terakhir yaitu mengenai tampilannya. Seperti yang kita tahu bahwa tampilan disimpan di folder resource menggunakan Blade Component. Seperti sidebar maupun untuk setiap fiturnya. Ada sidebar dan juga lain-lain, navbar, stat card, table, badge, maupun tombol, dan juga prompt input agar UI lebih rapi dan konsisten dan reusable. Oke, cukup sekian mengenai demo sintak yang sudah saya jabarkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan role yang paling utama, yaitu role owner, karena role owner ini mempunyai hak ke semua fitur. Sebelum kita mengakses webnya atau servernya, kita perlu terlebih dahulu mengetik seperti PHP Artisan Serve dan npm run dev. Kita login sebagai owner, kita masukkan email dan password, kita login, maka akan redirect ke dashboard, di mana di dashboard admin atau di halaman admin mempunyai beberapa fitur, atau bukan beberapa lagi, karena role owner ini mencakup ke semua fitur. Ada fitur cabang, yaitu dimana seperti yang kita tahu bahwa studi kasus yang ada di mata kuliah pemrograman web 2, yaitu ada seorang Pak Jayusman yang mempunyai minimarket di beberapa kota dan mempunyai 5 cabang. Di sini saya membuat data dummy, yaitu adanya 5 cabang: Bandung, Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Dimana ketika di masa depan Pak Jayusman juga bisa menambahkan cabang lain. Kita lanjut ke produk. Di produk ini ada kode nama produk, kategori, satuan, harga beli, harga jual, dan aksi atau CRUD, create, read, update, dan delete. Ini juga bisa dilakukan oleh seorang owner, karena seorang owner bisa melakukan ke semua fitur atau ke semua akses, dan bisa melakukan semua proses. Bisa menambahkan produk, kita contoh melakukan create produk. Kita pilih kategori, kita beri nama, misal bumbu ayam, harganya 10.000, misal harga jualnya 12.000, dan satuannya pieces. Serta kodenya, harusnya kode dalam sistem itu harus dibuat secara otomatis, mengambil dari kode kategori, lalu dibuat nomor sesuai dengan urutan produk tersebut. Kita lakukan ini saja, random. Ini opsional, misal kita kita simpan produk, maka akan ada notifikasi produk berhasil ditambahkan. Buktinya yaitu ini. Kita lanjut, kita loncat terlebih dahulu ke audit log, dimana seperti yang kita tahu bahwa Pak Jayusman mempunyai masalah antara seperti monitoring. Jadi Pak Jayusman harus datang ke setiap masing-masing cabang, dan juga untuk meminimalisir adanya kekurangan dan adanya manipulasi data, maka di sistem ini adanya fitur audit log, berfungsi untuk melihat aktivitas pengguna pada sistem Jayusmart Minimarket. Di sini ada waktu, user, siapa yang membuat, atau cabang mana sih yang melakukan perubahan, role apa, serta aksi seperti apa yang dilakukan dan terjadi di tabel apa. Ini juga ada recordnya, serta ada IP address-nya, gimana sih mereka mengakses sistem ini. Kita juga bisa memfilter aksi, tabel, cabang, dan tanggal awal dan tanggal akhir. Kita lanjut ke stok barang.
di mana pada stok barang ini Pak Jayusman juga mempunyai masalah, yaitu mengkhawatirkan adanya manipulasi stok masuk dan stok keluar serta adanya manipulasi terhadap transaksi. Nah, di sini juga akan dimasukkan ke audit log. Kita lakukan sebagai owner untuk catat pergerakan stok. Yang pertama yaitu kita akan melakukan pergerakan di cabang Bandung, jumlahnya berapa, nama produknya apa, kita contoh pandan beras pandan wangi. Tapi sebelum itu kita lihat dulu, ya Allah maaf, kita lihat dulu data yang ada di cabang Bandung dan produknya tuh ada berapa gitu. Produk tertentu tuh ada berapa, misal baterai AAA isi 2, jumlah stoknya yaitu ada 104. Mari kita lakukan pergerakan, misal pergerakannya yaitu stok keluar cabang Bandung, pilih misal yang tadi yaitu baterai AAA, jumlahnya berapa, 5. Sebelumnya jumlah stok yaitu ada 104, kita berikan tanggal hari ini, mungkin kita contoh keterangan TTT, kita simpan. Maka akan ada notifikasi atau pemberitahuan pergerakan stok berhasil disimpan. Kita cek lagi, kita filter, lalu kita pilih produknya yang tadi berubah seperti apa, maka stoknya berubah ya, karena tadi kita mengurangi atau adanya pergerakan stok keluar yaitu 5 yang sebelumnya 104 menjadi 99. Lanjut transaksi, di mana pada stok barang juga seorang manajer, supervisor dan juga warehouse bisa melakukan catat pergerakan stok seperti yang tadi saya jabarkan di alur sistem dan hak aksesnya. Lanjut kita ke transaksi, di mana owner juga bisa menambahkan transaksi sesuai cabangnya. Tetapi untuk transaksi ini, jika di misal salah satu cabang, mereka hanya bisa melakukan transaksi di cabang tersebut. Kita lakukan tambah transaksi. Kita cabang Bandung, terjadinya transaksi misal hari ini, lalu metode pembayarannya seperti apa dan uang yang dibayar berapa. Misal 10.000, pilih produk, kita air mineral saja, jumlahnya 1, harga dan totalnya ada berapa. Mungkin kita tambahkan 2 mineral seperti ini. Simpan, kita simpan transaksi. Total transaksi ada uang yang dibayar serta kembaliannya, ini yaitu berupa invoice. Kita bisa cetak invoice juga ini. Untuk laporan transaksi juga sama ya, apa yang terjadi atau aktivitas apa yang terjadi di beberapa cabang, seperti penjualnya berapa total sesuai dengan keterangan dari invoice-nya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu laporan stok seperti biasa yang tadi saya praktekkan, yaitu stok barang. Jika stok akhirnya yaitu 150, maka statusnya aman. Jika kurang dari 20, maka statusnya tidak aman. Seperti itu. Di sini juga ada user management, di mana owner bisa melakukan dan menambahkan serta melakukan CRUD atau create, read, update, dan delete di semua role. Kecuali manager, mereka hanya bisa menambahkan kasir, warehouse,
supervisor di cabangnya masing-masing. Dan ini yang terakhir yaitu audit log. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa fungsi audit log yaitu untuk melihat pergerakan yang ada di sistem tersebut di sebuah minimarket Pajayusman untuk memantau apa ya sih yang terjadi di minimarket tersebut, apakah ada manipulasi data atau apakah ada kecurangan agar bisnis Pajayusman ini berjalan dengan lancar. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasi kasir dan manajer. Yang pertama mungkin saya akan menjelaskan dulu tentang kasir. Di sini saya akan memasukkan email dari kasir, kasira.bandung@jayusmarttest. Di sini juga saya akan memasukkan passwordnya, lalu kita akses login. Nah, ini tampilan utama dari si kasir, di mana hanya transaksi di cabang dia sendiri. Di sini tampilan dari si dashboardnya yaitu ada total cabang, transaksi hari ini, total pendapatan, total produk yaitu 64, dan stok menipis. Di sini juga ada stok per cabangnya, ada transaksi terbaru. Lalu kita akses ke fitur transaksi. Nah, di sini ada built-in transaksi ya. Di sini ada cabang, tanggal mulai, tanggal akhir. Terus di sini juga ada hasil dari si transaksi sebelumnya. Kita langsung akses aja si tambah transaksi, di mana kita bisa memilih di sini informasi transaksi ya. Kita bisa menambahkan atau memilih cabang yang ingin kita mau. Di sini ada Jayusmart Bandung ya. Terus juga kita bisa memilih metode yang ingin dibayar. Misalkan ada cash, transfer, dan QRIS. Kita pilih cash. Di sini juga ada tanggal, bulan, dan tahun. Tahun 2026. Terus kita juga bisa menambahkan waktu. Nah, sini juga ada uang yang dibayarkan. Misalkan kita bayarnya 100.000. Terus di sini juga item yang dibeli. Di sini juga bisa dipilih. Salah satunya mungkin kita pilih aja di sini beras. Nah, kita simpan aja transaksinya. Nah, ini hasil dari si transaksi atau detail transaksinya. Mungkin buat si kasir cukup sekian. Kita lanjut ke si manajer. Kita login ke manajer. Ini tampilan utama si manajer ya. Untuk si manajer, di sini ada laporan stoknya juga, ada hampir sama kayak tadi. Di sini ada produk. Di sini juga ada hasil-hasil produk yang sudah kita buat sebelumnya. Terus di sini juga ada stok barang. Kita bisa akses cabangnya mana produknya, terus jumlah, tanggal, keterangan, jenis, terus kita simpan, dan ini hasilnya. Di sini juga kita bisa buat laporan stoknya. Dan ini hasil dari si laporannya. Kita bisa akses ke cetak PDF. Nah, mungkin sekian buat demo untuk kasir dan manajer. Mungkin tambahan untuk manajer ya, itu pengusaha cabang bisa kelola produk, stok laporan, dan user di cabangnya sendiri, tapi tidak bisa kelola cabang lain atau buat user owner. Ini beda dengan supervisor, cuma bisa transaksi, stok, laporan tanpa kelola produk user atau user. Dan warehouse cuma bisa produk, stok, laporan, dan laporan stok tanpa transaksi atau user. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Luis Tresno, saya mengisi supervisor
kita akan mencoba login. Nah, pada halaman dashboard ini, supervisor dapat melihat ringkasan kondisi cabang yang dia awasi. Terdapat informasi total transaksi hari ini, total pendapatan, total produk, serta status stok barang. Di bawahnya terdapat stok per cabang dan transaksi terbaru untuk memudahkan monitoring operasional. Kita akan lanjut ke melihat kartu statistik, melihat tabel stok per cabang, melihat total cabang masih strip, transaksi hari ini masih 0, total pendapatan 1400, total produk ada 64, stok menipis 0. Nah, kita akan melihat ke stok barang. Nah, pada stok barang ini, fitur stok barang digunakan untuk memantau stok produk dan mencatat pergerakan stok seperti stok masuk, stok keluar, maupun penyesuaian stok. Cabangnya kita memilih untuk Jayus Smart. Cabang yang di Bandung, produknya kita memilih misalkan random ya, kopi susu botol 250 ml. Nah, data stok barang cabang Jayus Smart Bandung, produknya kopi susu botol 250 ml, kategori minuman, jumlah stok 102, minimum stoknya ada 20, statusnya aman. Kita lanjut ke transaksi, melihat halaman transaksi ini digunakan untuk memantau seluruh transaksi penjualan yang terjadi pada cabang yang diawasi. Jayus Smart. Oh, ini nggak usah juga, nggak apa-apa, lihat dong. Internal Junior Smart Charger Bandung atau ada metode cash security pahit status pahit. Kita lanjut melihat ke laporan transaksi. Fitur ini digunakan untuk melihat laporan transaksi berdasarkan periode tertentu serta mencetak laporan dalam bentuk PDF. Kita lanjut ke laporan stok. Nah, halaman ini digunakan untuk melihat kondisi stok barang yang tersedia pada cabang serta memantau produk yang stoknya mulai menipis. Jadi smart produk air mineral ada berapa? Stok akhir minimum stok 20, status aman. Misalkan deterjen bubuk 93 pasir aman. Sekian presentasi saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan login sebagai role warehouse atau petugas gudang. Ketika kita login, maka akan di redirect atau diarahkan ke dashboard, di mana fitur-fitur yang ada di warehouse atau petugas gudang ini sangatlah terbatas, di mana mereka hanya fokus kepada stok barang dan produk serta laporan stok. Seperti yang kita tahu bahwa warehouse bisa menambahkan produk. Saya tidak akan melakukan create karena sudah dilakukan di beberapa role untuk mempersingkat waktu, dan ada stok barang di mana warehouse ini bisa melakukan pergerakan atau stok movement, ada stok masuk, stok keluar, dan penyesuaian jumlah stok. Serta ada laporan stok di mana warehouse ini bisa melakukan pencetakan atau membuat laporan stok tersebut yang ada di cabangnya masing-masing. Di sini saya masuk atau login di cabang Bandung.
Untuk profile seperti biasa kita bisa melakukan pengubahan password, nama, dan sebagainya. Lalu kita keluar. Baik, jadi dari aplikasi Jayus Smart Mini Market merupakan sistem monitoring dan stok barang. Jadi sistem ini menyediakan fitur dashboard, manajemen, dan lain-lainnya dengan pembagian hak akses untuk owner, manager, dan role lainnya. Setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai tugasnya sehingga proses pengawasan transaksi, stok barang, dan aktivitas pengguna menjadi lebih rapi, aman, efisien, dan mudah ditelusuri, terutama untuk seorang owner yaitu Pak Jayusman, sehingga dia bisa memantau apa sih yang terjadi di minimarketnya dan meminimalisir kecurangan maupun manipulasi data.